Biru yang ini atau yang ini? Aduh bingung. Ada pemirsa, gimana pemirsa? Kira-kira saya cocoknya pakai yang ini? Ataukah yang ini? Kayak dua-duanya cocok ya. Jangan heran pemirsa, saya memang sedang berada di warehouse Tinkerlust. Tinkerlust ini adalah authentic pre-love marketplace ya, yang pasti sudah terkenal di wilayah Jakarta, bahkan mungkin di beberapa wilayah di Indonesia karena memang bisa diakses secara online. Nah, kita akan berbincang kali ini bersama dengan COO-nya. Tapi sebelumnya ini Mas ya, saya balikan dulu, ngeri nih lihat harganya. Nanti kita ngobrol soal harga, boleh diskon mungkin ya. Dan ikutin saya terus pemirsa hanya di Women's Talk IDX Channel. Tampil modis dan stylish tidak selalu harus merogoh kocek dalam-dalam, melainkan juga bisa dengan membeli barang-barang branded atau pre-love. Selain bisa berhemat dengan membeli barang-barang pre-love, Anda juga bisa ambil bagian dalam menjaga lingkungan karena telah menerapkan gaya hidup zero waste dan menjadi bagian dari praktik sirkuler ekonomi. Nah, strategi ini tengah dilakukan oleh Tinkerlust. Tinkerlust merupakan platform yang berdiri sejak 2016 dan bergerak di bidang jual beli pre-love luxury fashion untuk wanita, mulai dari tas, sepatu, aksesoris, dan produk kecantikan berbasis website dengan sistem konsinyasi. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, Tinkerlust mulai mengembangkan platformnya dengan menambah fitur jual beli pre-love luxury fashion pria pada 2020 dan selanjutnya menambahkan fitur marketplace dan fast selling di tahun 2021. Sebagai informasi, saat ini Tinkerlust memiliki lebih dari 2,2 juta pengguna dan memperoleh kenaikan GMV sebesar 750%, serta peningkatan revenue hingga 250% dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, jumlah para seller juga ikut meningkat mencapai 335%. Lantas seperti apa strategi Tinkerlust dalam berjualan barang pre-love luxury brand di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan co-founder dan COO of Tinkerlust, Alia Amitra, hanya di Women's Talk. Nah, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Alia Amitra yang merupakan COO dari Tinkerlust. Tinkerlust ini adalah authentic pre-love marketplace. Pre-love marketplace. Yes. Pasti banyak yang sudah tahu juga, khususnya untuk wanita-wanita Jaksel gitu ya. Karena ini sudah cukup lama. Berapa lama, Kak? Kita sudah masuk ke tahun ke-8. Tahun Jadi ke-8. udah 8 tahun. Kita dari 2015 akhir, 2016 awal. Jadi ada apa aja? Ada tas, Ada baju, sepatu, aksesoris. aksesoris. Apa nggak, Kak, kira-kira di apa namanya saat ini? Di sini sekarang Di ada list berapa? kita ada berapa? Jadi kita modelnya macam-macam. Kita punya warehouse sendiri. Kalau di warehouse kita sendiri itu ada sekitar 30 ribuan barang. Cuman kalau yang listed di website kita itu jauh di atas itu, mungkin 80 ribuan barang ya yang ada listed di website kita. Oke, itu sistemnya seperti apa sih? Apakah beli putus atau dititip atau bagaimana sebenarnya? Oke, jadi kita punya beberapa metode cara penjualan. Emang yang paling pertama kali dari waktu Tinkerlust itu lahir itu adalah modelnya consignment, jadinya titip jual. Jadi para seller-seller kita itu bisa drop off barang-barang mereka ke kantor kita atau kita pick up, terus habis itu akan kita kurasi, kita akan fotoin dan akan masuk ke warehouse kita. Nah, tapi sepanjang jalannya waktu Tinkerlust, akhirnya kita juga menambahkan beberapa metode penjualan juga. Jadi di luar consignment atau titip jual, kita juga ada marketplace. Oke. Jadi kalau memang tidak mau dikirim barangnya ke kita, bisa langsung lewat apps kita. Itu langsung foto, langsung di-upload dan masuk ke website kita. Oh, yang memfoto kita Diri kita sendiri. Oh, oke. Kita sendiri, jadi benar-benar purely marketplace gitu. Nah, biasanya margin yang kita ambil itu juga lebih kecil karena foto dan lain-lain, warehouse kan bukan dari kita. Iya, tapi mengkurasi bahwa barang tersebut ini benar-benar Otentik. Iya, otentik itu bagaimana? Oke, jadi mereka harus submit foto dulu untuk yang marketplace. Nanti akan tim kurasi kita akan melihat. Dari foto bisa Dari tahu foto ya? dulu, dari dilihat kalau memang sesuai barangnya sesuai dengan minat dan memang kurasinya itu udah lolos, itu akan kita upload masuk ke website kita.
Nah memang ketika ada terjadi pembelian, itu barang itu harus dikirim ke tim kita dulu untuk memastikan barangnya itu sesuai dengan barang yang difoto oleh seller. Jadi kalau ada pembeli mau membeli harus dikirim dulu barangnya untuk di ke Tinkerlust untuk kita authenticate lagi, kita make sure, jadi baru kita kirim. Jadi benar-benar aman banget kerjasama dengan Tinkerlust, berjualan dan membeli di Tinkerlust itu karena yaitu kurasinya tuh berlayer-layer. Nah tahap yang terakhir itu adalah beli putus. Jadi ada beberapa brand yang memang very high demand, very high end luxury yang memang kita cari, itu biasanya kita akan beli putus. Jadi tanpa harus menunggu lama-lama, itu langsung kita bayarkan revenue-nya. Biasanya itu apa tuh Kak? Kalau pasti kan trennya makin kesini makin berubah. Apakah tas biasanya? Oke. Kalau kebanyakan itu memang tas. Jadi kalau kita memang sekarang ini memang masih banyak pakaian gitu, karena kita masih menerima semua brand lah. Tapi memang kita akan fokus di luxury brand. Nah kalau kita ngomongin luxury brand itu pasti nomor satu adalah tas, leather goods lah gitu bisa dibilang. Kedua itu adalah sepatu gitu loh. Yang ketiga baru adalah pakaian dan aksesoris. Nah itu kan akan difokuskan di tahun ini khusus untuk brand atau high brand gitu ya. Nah yang lainnya akan dikemanakan? Nah lainnya itu akan purely masuk ke marketplace. Jadi yang benar-benar yang kita terima untuk consignment, yang kita akan kurasi, akan kita foto itu purely akan high-end brand. Oke, awalnya dulu 8 tahun yang lalu, pasti kan Kak Alia juga berperan di pendiriannya lah dari Tinkerlust ini sendiri. Itu awalnya dari mana idenya untuk kita bikin deh Tinkerlust? Oke, jadi kita, aku dengan partner aku, Samira, kita ketemu di sekitar 2014, 2015 lah. Saat itu aku masih bekerja di corporate. Nah, tapi dulu pegawai sempat? Pegawai kok, aku pegawai 10 tahun aku jadi pegawai. Aku kerja di banking, tapi terus habis itu memang namanya anything yang digital itu memang sedang naik banget gitu loh. Dan aku bener-bener ngelihat opportunity ini tuh sangat bagus gitu. Tapi idenya datang dari mana itu memang ketika mau create sesuatu itu kayaknya kita mesti create sesuatu yang dekat sama kita juga, yang kita tahu isunya, kita mengalami, tapi kita tahu orang-orang sekeliling kita juga mengalami. Nah, di saat itu belum ada platform yang bisa membantu para wanita menjual barang-barangnya secara mudah. Even aku nih biasanya kalau deket-deket lebaran gitu ya, deket-deket bulan puasa itu ikutan bazar tuh. Jadi kita biasanya jualannya itu secara bazar, dan kalau bazar itu ya pasti kan makan waktu yang cukup banyak, terus physically juga lelah juga lah gitu, harus menjaga booth dan lain-lain. Nah makanya kita ingin membantu perempuan-perempuan Indonesia itu sangat mudah untuk berjualan, yaitu ya makanya lahirnya Tinkerlust. Oh dari teman-teman dulu ya waktu itu ya, kayak misalnya punya barang mungkin udah bosen atau pengen ganti tapi mau jual kemana tuh biar nggak ribet dan terpercaya juga kan. Banyak orang kadang kalau kita jual pribadi kayak ragu-ragu gitu ya. Benar banget. Dan belum tentu yang kita jual ini satu barang ini mereka cocok, pengennya yang lain. Benar Jadi banget. kenapa nggak bikin aja? Benar, di awal-awal tuh kita benar-benar kumpulin teman-teman kita kumpulin barang-barang kita sendiri juga. Dan kalau kita lihat perempuan tuh pasti banyak banget aja deh barang yang memang sudah tidak terpakai, tapi sudah tidak tahu lagi mau dikemanakan gitu loh. Dan sebenarnya barang-barang tersebut tuh masih memiliki value. Nah biasanya kalau mereka harus dijual atau menjual sendiri, mungkin effortnya juga tinggi gitu ya. Jadinya akhirnya tidak pernah dilakukan gitu loh. Makanya ketika hadir Tinkerlust, di mana kita tuh yang melakukan segalanya dari pick up, terus habis itu kita kurasi, kita memberikan price suggestion, karena biasanya kan orang kalau misalnya mau menjual barangnya, mereka juga nggak tahu ini mau jual berapa ya, ini udah pernah dipakai atau belum pernah dipakai tapi harganya nggak tahu deh berapa. Nah kita akan memberikan price suggestion, kita yang akan mengambil fotonya, dan kita yang akan membantu pengiriman kalau ada penjual. Tapi Kak Alia, kenapa? Dulu kan pegawai ya, sempat di banking. Kenapa memutuskan untuk akhirnya keluar? Kan bisa sambil jalan. Aduh, ternyata aku juga selalu berpikir begitu, melakukan mendirikan suatu perusahaan bisa lah nanti nyambi gitu. Tapi ternyata memang sangat amat tidak bisa. Aku merasa entrepreneurship itu sesuatu yang memang komitmennya itu sangat tinggi.
kalau bisa dibilang nggak ada waktu istirahatnya, kerjanya tuh 24/7 gitu loh. When I say 24/7 bukannya nggak ada nonstop ya, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan, mau itu di jam berapapun atau maupun di Sabtu Minggu, ya tidak ada cuti lah gitu loh, beda sama pegawai. Makanya ketika aku terjun menjadi entrepreneur itu benar-benar aku fokus dan prioritaskan emang membangun Tinkerlast itu secara full time. Oke, memang tahu bahwa ini harus difokusin kalau mau tetap berjalan sesuai dengan harapan ya harus fokus di sini full time begitu ya, nggak bisa sambil nyambi. Karena tuh juga kalau jadi pegawai bank itu kan juga capek ya. Iya, itu udah full time lagi, nanti nambah ini lagi kayaknya udah nggak mungkin. Jadi kayaknya apapun yang kalau diberikan setengah-setengah ya aku juga merasa hasilnya juga akan setengah-setengah. Oke, masih penasaran nih soal Tinkerlast pemirsa, nanti akan kita bahas lebih jauh usai jeda. Tetaplah bersama kami di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa IDX Channel, Anda masih bersama kami di Women's Talk. Kita masih berbincang bersama COO dari Tinkerlast. Tinkerlast ini adalah sebuah marketplace yang menjual barang pre-love otentik ya. Dan pasti banyak yang sudah tahu juga. Nah, menghadapi kompetitor seperti apa? Karena meskipun Tinkerlast sudah 8 tahun berdiri, kan makin kesini makin banyak juga yang mendirikan hal serupa. Kita sebut saja A, B, C gitu. Banyak bahkan menggunakan influencer bahkan artis untuk live jualan. Bener. Nah itu gimana? Bener, itu sebenarnya ketika kita even creating Tinkerlast itu berjualan barang-barang pre-love tuh bukan sesuatu yang baru lah ya gitu ya. Dengan platform-platform social media gitu loh, di grup-grup social media tuh juga banyak banget yang udah jualan pre-love, tapi gimana kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda gitu loh. Makanya ketika Tinkerlast itu hadir, kita benar-benar memiliki rumah yang solid lah bisa dibilang. Jadi kita nggak bisa dibilang hanya sebuah fashion place gitu loh, atau sebuah fashion, perusahaan fashion, tapi kita adalah teknologi fashion juga gitu loh. Jadi website, dari dashboard gitu yang kita miliki ini tuh sangat mempermudah para seller dan para buyer kita untuk tracking apa yang mereka beli dan apa yang mereka jual gitu loh. Dan dengan adanya sekarang ini udah 8 tahun jalan, itu setiap tahunnya selalu ada kompetitor dengan offering yang baru gitu loh. Dan bagaimana kita juga terus berinovasi juga gitu loh, gimana kita bisa jadi lebih fokus juga untuk lebih memberikan service yang baik juga gitu loh. Karena kalau yang kita bilang pakai campaign di social media, campaign digital, campaign secara offline, memakai artis, influencer, itu semua juga udah kita lakukan gitu loh. Tapi balik lagi bagaimana kita itu bisa memberikan service yang baik dan service yang lebih lengkap lah ya dibanding kompetitor yang lain. Oke, Tinkerlast perkembangannya dari awal sampai dengan saat-saat ini, sejauh mana dari revenue dan lain sebagainya? Kalau dari revenue sih kita sangat sehat ya, cukup tinggi untuk perkembangannya juga. Mungkin waktu pandemi itu of course hampir semua bisnis itu kena impact, tapi ketika keluar dari pandemi itu malah minat orang untuk berbelanja pre-love yang high end brand itu sangat amat tinggi gitu loh. Wawasan orang tuh juga makin, mungkin ketika pandemi mereka juga tidak bisa jalan-jalan untuk pergi belanja dan ngeliat ternyata secara digital dan di lokal ini banyak banget supply untuk barang-barang high end brand dengan harga yang sangat miring gitu. Nah, loh. high end brand juga kan setelah pandemi Covid ini naiknya gila-gilaan. Jadi kalau aduh kayak nggak masuk akal saya membelinya harga segitu kan, mending saya beli pre-love-nya aja masih oke lagi. Bener banget, karena banyak banget mungkin pemirsa di sini juga pada tahu high end brand ini bisa naik harganya itu setahun bisa 3-4 kali gitu loh. Jadinya membeli barang pre-love dengan brand-brand yang luxury ini kayaknya sangat worth it banget gitu loh untuk memberinya pre-love, karena keasliannya juga dijamin oleh Tinkerlast. Oke, nah apakah kalian ini benar-benar hanya fokus di Tinkerlast saja? Sebagai seorang wanita begitu kan pasti
ada keinginan-keinginan yang lain. Saya lihat sih di Instagramnya ada apa aja Kak? Ada Tinkerlast, ada Stellar Woman, ada Woman Talk. Nah, boleh dijelaskan apa tuh Stellar Woman dan Woman Talk? Oke, jadi setelah jalan Tinkerlast mungkin ke tahun ke-6 lah dan lain-lain itu di tahun bukan tahun ke-6 lah ya, mungkin 5-6, iya benar 5-6 tahun itu sebagai founder perempuan itu sebenarnya challenge-nya tuh banyak banget gitu loh, dan itu aku relate banget juga dengan partner aku gitu loh. Nggak banyak support system di luar sana gitu loh. Banyak hal-hal sebagai women entrepreneur itu kita harus figure it out ourselves. How to build a business, how to become a good leader tuh banyak kan sendiri lah gitu loh. There's no community for it gitu. Nah oleh karena itu di tahun 2020 kita melahirkan yang namanya Stellar Women is a community untuk women entrepreneur dan professionals. Jadi dengan community itu kita memberikan kelas-kelas empowerment, kita ada meet up dengan network women entrepreneur dan profesional all over Indonesia gitu loh. Dan ketika kita build itu, kita benar-benar bisa merasakan nasib yang sama, challenge yang sama, tapi at the same time kita bisa saling empower each other gitu loh. Dan banyak banget juga yang terjadi adalah kolaborasi antara wanita-wanita ini. Jadi itu menjadi salah satu passion project aku gitu loh, karena merasa women entrepreneur dan profesional itu nggak perlu merasa sendiri gitu loh. All over Indonesia tuh banyak banget, dan dari lahirnya Stellar Women dari tahun 2020 sampai sekarang itu membersnya itu udah 30.000 dari gitu bidang apa saja? Bidangnya macam-macam banget gitu loh. Ada yang F&B, ada yang dari teknologi, fashion, beauty gitu loh. Ada yang dari even apa sih yang di-sharing di situ misalnya? Di-sharing itu adalah misalnya challenge-challenge mengembangkan usahanya gitu loh. Atau challenge-challenge menjadi leader. Ini udah mentok banget menjadi leader, bagaimana bisa meng-encourage atau meng-empower timnya ketika dirinya juga lagi susah, ketika harus ngurus keluarga gitu loh. Itu banyak hal-hal seperti itu yang female network itu tuh tidak ada wadahnya untuk saling support gitu loh. Jadi dengan adanya Stellar Women itu tuh benar-benar bisa saling connect antara satu sama perempuan lain, dan kita bisa empower dan kita kasih kisi-kisi or even experience kita masing-masing. Jadi hopefully itu bisa mengencourage perempuan-perempuan juga. Ini benar-benar hanya wadah saja kah? Atau memang non-profit ya? Non-profit, tapi kita memang ada kelas-kelas. Jadi kita punya regular event yang kita lakukan. Eventnya itu macam-macam, jadi khusus untuk womanpreneurship, baik itu dari women professionals, tentang financials gitu loh. Jadi itu kita punya kelas-kelas yang memang kita khususkan untuk member dan ataupun non-member. Dan nanti mengundang pembicara ataupun mengundang pembicara, ahli-ahlinya, professionals yang memang sudah menjalani, perempuan-perempuan hebat di Indonesia tuh banyak banget yang skill setnya itu bisa banget dipelajari oleh members kita. Oke, kita lanjutkan nanti usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Women's Talk. Kita masih akan berbincang bersama dengan Alia. Mbak Alia, pernah nggak sih dalam karir begitu ya, kan Mbak juga kan meng-encourage wanita-wanita dimanapun berada supaya bisa lebih semangat lagi menjadi wanita karir lah seperti itu. Pernah nggak merasa sejatuh-jatuhnya tuh yang kayak aduh mau ngapain lagi ya, mau gimana ya? Misalnya dalam menjalankan Tinkerlast mungkin. Iya. Sering banget lah ya merasakan seperti sering itu. Banget. Sering, tapi lama-lama kan agak kebal gitu ya. Mungkin pertama kali merasa jatuhnya itu kan ketika Tinkerlast sendiri mencari funding gitu loh. Jadi kan memang Tinkerlast itu kita melihat, kita platformnya itu teknologi fashion. Jadi memang yang kita lihat tuh platform kita tuh akan growth-nya tuh gede gitu loh. Dan memang membutuhkan funding dari luar. Ketika mencari funding itu kan tidak mudah ya, apalagi kita menjalankannya itu dengan bootstrapping gitu loh. Jadi benar-benar memakai modal sendiri lah bisa dibilang. Itu bisa sampai benar-benar, aku inget banget di tahun 2016-17 kali ya gitu ya, itu udah
aku udah sampai nggak tahu ini deket-deket Lebaran ini, aku nggak tahu mau forwardnya tuh mau kayak gimana lagi. Kayaknya balik-balik nih aku udah mau, ya udahlah bubar lah karena aku bisa udah. Oh, sempat kepikiran udah bubar aja? Udah deh balik lagi deh ke kantor lagi aja deh, ke corporate gitu loh, karena ini nggak ada funding, kita nggak bisa ada masuk. Tapi tiba-tiba very last minute ada aja gitu loh. Jadi kita punya investor yang memang sudah support kita dari awal lah bisa dibilang gitu sampai sekarang ini gitu loh. Tapi itu juga momen-momen itu tuh membuat udah jatuh banget yang kayak ya udah deh gagal deh punya usaha gitu loh. Tapi even kalau sekarang ini challenge-nya ada aja lah gitu ya dengan pergantian. Waktu pandemi pun itu kan sesuatu yang sangat unpredictable gitu loh. Bukan cuma sebagai secara bisnis, cuman secara personal pun, secara keluarga itu kan juga unpredictable gitu loh. Apa yang terjadi itu juga down banget. Kita nggak tahu ngelihat ini endingnya sampai kapan gitu loh. Jadi ada aja, apalagi ini aku juga punya, yaitu tadi udah sempet mention juga, ada kerjain Tinkerlast, ada Stellar Women, ada Women Talk juga, media untuk perempuan. Itu ngebagi waktunya, challenge-nya itu tuh kan juga ada rasanya tuh kayak ini capek banget ya gitu loh ngerjain ini semua. Belum lagi aku kan juga emang punya anak, ada 2 anak gitu loh. Adalah momen-momen seperti itu, tapi aku sangat bersyukur kalau sekarang ini nih memang aku memiliki support system yang sangat baik lah. Keluarga. Gitu. Baik dari keluarga maupun tim aku sendiri pun sangat suportif dan sangat mandiri juga untuk bisa menjalankan. Tinkerlast sendiri ini tuh kan termasuk foundernya ya. Ada berapa sih foundernya dan timnya, kira-kira ada berapa banyak sih untuk menjalankan Tinkerlast ini? Kalau misalnya foundernya cuma berdua, cuman aku sama Samira. Itu sahabatan atau keluarga atau? Enggak, itu awalnya cuman kenalan, bukan teman lama. Jadi kita lahir 2015. Tinkerlast kita mungkin kenal 2014. Jadi itu kenal dari temen, nggak tahu kenapa ya kayaknya cocok. Terus habis itu ya sekarang udah bagian dari keluarga aku lah gitu loh, udah lebih dari sahabat lah gitu. Tapi emang cuma berdua gitu loh. Tapi memang kalau misalnya kayak Stellar Women itu kita ada 4 founder. Ya sama Women Talk juga itu foundernya itu juga barengan. Gimana itu untuk bisa menyelaraskan harapan dari founder yang lainnya, dan itu kan yang terkadang membuat orang tuh akhirnya tidak bertahan lama ya? Iya, karena posisinya sama ya? Posisi sama. Jadi kalau misalnya ini ngebagi sih, aku COO, kalau misalnya partner aku itu CEO, tapi kita ngebagi, kalau aku yang megang bagian operationally, kalau beliau yang megang anything yang marketing lah gitu loh. Tapi cara menyelaraskannya of course itu butuh waktu juga gitu loh. Di awal-awal itu aku selalu bilang partnership itu seperti pernikahan gitu loh, nggak ada yang langsung baru nikah tiba-tiba langsung oh ya udah aman gitu loh semuanya. Pasti banyak ketidakselarasan dulu gitu loh, tapi bagaimana kita bisa overcome the challenge gitu loh. Jadi semakin lama semakin banyak konflik yang dilalui, tapi bisa kita selesaikan secara melalui banyak konflik dulu, baru konflik akhirnya dulu. bisa. Kalau pernikahan juga misalnya cuman tidak ada konflik, cuman romantis mulu, itu ada ya sesuatu yang aneh mungkin kalau kayak gitu. Jadi harus melalui konflik dulu. Mungkin bisa ngelihat the bad side, the ugly side, tapi bisa menerima itu semua, ya itu baru kita bisa melewati ya itu partnership yang bisa dibilang selaras lah gitu. Dan sudah 8 tahun biasanya katanya tuh udah 5 tahun ke atas pernikahan tuh udah aman lah. Nah, semoga ya pernikahan dengan partner di Tinkerlast-nya ini tuh berjalan lancar. Ini semua partnership sih gitu loh. Kalau yang di Stellar kan sama di Women itu kan ada berempat kan, dan itu kita udah kenal cukup lama juga gitu loh, dan itu kita ngebagi mungkin pembagian dan trust juga lah ya, itu lebih berbeda lagi ya. Kalau berempat itu udah kita membagi job description kita berbeda-beda, punya timnya juga berbeda-beda, kita punya visi yang sama, tapi ya itu udah kayaknya udah dewasa juga gitu, jadi nggak ada tuh baper-baper gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya udah semua udah cuma nerima, ya udah karena kita tahu emang visinya tuh sama semua. Oke,
Kalau tadi kan dikatakan sudah ada pendanaan ya, pendanaannya ini adalah tentunya untuk mengembangkan Tinkerlust ke depan lebih besar lagi lewat marketplace ya. Iya, jadi lewat marketplace, ya jadi lewat apps kita, tapi kita fokus di luxury juga, tapi consignment-nya tetap ada, tapi hanya untuk luxury aja. Oke, memang mahal ya kalau mau membuat apps itu ya? Iya, jadi memang kalau kita itu yang tadi aku bilang yang kita build itu nggak cuma apps aja, tapi website, terus habis itu ada platform-platform lagi seperti dashboard untuk seller, dashboard untuk si buyernya juga. Nah itu in terms of technology itu memang mahal lah gitu loh. Tapi kembali lagi juga kalau kayak penanganan luxury itu kan juga berbeda ya gitu loh. Jadi authentication gitu loh, bagaimana cara mempackage dan ngebrandingin barang-barang luxury itu juga memiliki budget yang cukup. Oke, itu progresnya sampai saat ini sudah berapa persen? Progresnya sih kita ini udah jalan, udah ongoing. Ini as in March ini kita udah full ongoing, fully yang kalau branded yang bukan luxury itu semua masuk marketplace, yang very high end luxury itu kita bisa terima dan ada di marketplace juga. Oke, dari Alia sendiri apa sih target-target lagi mungkin yang ingin dicapai karena masih muda begitu ya? Ke depan atau yang paling pengen dicapai? Yang pengen dicapai sih kalau sekarang ini adalah balance gitu loh. Kayaknya menemukan balance yang tepat juga, baik aku sebagai founder, sebagai pekerja juga gitu loh, sebagai leader, tapi at the same time sebagai istri, ibu gitu loh, anak gitu loh. Aku ingin menemukan balance yang selama ini belum juga, balance. Sangat tidak balance. Nggak ada yang balance, itu semua pasti ada yang berat sebelah. Yang aku ingin capai sih lebih itu. Tapi of course kalau untuk perusahaan, aku pingin Tinkerlust itu menjadi number one top of mind untuk wanita di Indonesia, untuk luxury brand, untuk menjual barangnya dan untuk mencari barang-barang pre-love. Untuk seller juga pingin banget semua para womenpreneur, para women professional di seluruh Indonesia bisa join members kita dan merasakan perbedaannya. Oke, jadi kalau bingung-bingung mau mencari barang-barang high-end yang otentik, 100% otentik dijamin, boleh kemana Kak? Boleh ke tinkerlust.com. Tinkerlust.com. Atau apps-nya bisa di Android atau di App Store itu bisa lihat di Tinkerlust. Thank you Kak Alia, Thank you, sukses selalu Prita. untuk Thank Tinkerlust you. dan semua yang diharapkan bisa tercapai untuk tahun ini. Amin, amin. Dan Sampai tahun berjumpa. berikutnya. Amin. Dan semua balance ya. Yes. Dan Thank you. pemirsa, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir kehidupan Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Princess Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye bye.